soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Ya, Bapak Ibu sekalian, boleh silakan duduk kembali. Kita akan memulai ibadah kita. Kita boleh mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa sejenak dalam hati kita. Amin. Kita akan memulai ibadah kita pada siang hari ini dengan mengangkat kidung pujian yang sudah ada di acara kita dari Kidung Jemaat nomor 4, ayatnya yang pertama dan yang keempat. Hai, mari sembah. Hai, mari sembah yang Maha Besar, nyanyikan syukur dengan bergema, merisai umat yang Maha Besar, muliakan namanya, katanya makin dan makin pengasuhanmu betapa megah, kebenaran terang menyatakannya, embun bergesekan dan hujan sejuk, lembah pun kuning kering kasih-Mu. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah-Nya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Haleluya. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Maha Benar dan Maha Kudus, kuduskanlah kami di depan segala kelemahan dan kekurangan kami, supaya kami layak di hadapan-Mu dan berseru. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Engkau telah menyertai dan memberkati kami dengan segala kebaikan sejak dahulu sampai sekarang, sehingga hati kami bersuka cita dan bersorak. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Biarlah hidup kami senantiasa berada di dalam kebaikan dan kasih setia-Mu, sehingga hati kami selalu bersuka cita dan bersyukur kepadamu. Kiranya ibadah syukur kami ini pun berkenan di hadapan-Mu, agar Engkau dimuliakan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilakan untuk kembali. Kita mengangkat kidung pujian dari Kidung Jemaat nomor 3 ayatnya yang pertama dan kami puji dengan riang Engkau Allah yang besar, bagai bunga terima siang hati kami melekat, sabut dosa dan derita,
pagar, haleluya. Suka yang abadi, di sekitarmu menyerah. Kau memberi, kau mengampuni, kau limpahkan rahmat-Mu, sumber air hidup dia, lautan kasih dan restu, yang mau hidup dalam kasih, kau jadikan milikmu. Agar kami menyayangi, meneladan kasih-Mu. Pembacaan dari Mazmur 111 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-7. Kita membacanya secara bergantian. Haleluya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaat-Mu. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, oleh semua orang yang menyukainya, agung dan bersemarak pekerjaannya. dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu kasih dan penyayang. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Dia ingat untuk selamanya akan perjanjiannya, Kekuatan perbuatannya diberitakannya kepada umat-Nya. dengan memberikan kepada mereka milik usaha bangsa-bangsa. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titahnya teguh. Kita lanjutkan acara kembali, kita mendengarkan kesaksian pujian dari Kevin dan Oliver Aritono. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap-tiap-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu.
dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tindakanmu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kita lanjutkan kembali, kita akan mengangkat kidung pujian dari kidung Jemaat nomor 427 ayat yang pertama dan ketiga. Ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, warna-warna rindu begitu terbesar. Ku suka menentukan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita mulia, setiap turun lagi betapa manisnya. Ku suka menuturkan sabdanya yang besar dan yang belum percaya supaya mendengar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Kita akan berdoa syafaat yang dibawakan oleh keluarga Kota Barat. Dipersilakan ke depan. Mari kita berdoa. Benar ya Tuhan, kami suka menuturkan sabda-Mu yang besar, supaya apa yang belum percaya bisa percaya Bapa. Terima kasih Tuhan atas hari ini. Kami dapat berkumpul di tempat ini Tuhan.
Huta Barat dan keluarga Aritonang untuk ibadah pengucapan syukur penubuhan CD dari bere kami, Kevin, Yohanes, Ramoski, Aritonang ya Bapak. Kami serahkan Kevin kepadamu ya Tuhan, seperti apa yang telah Engkau berikan kepada dia, biarlah Kevin berakar di dalam Tuhan, dan juga dibangun di atas Tuhan, dan juga Kevin bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadanya ya Bapak. Kami juga berdoa kepada keluarga Amamboro dan Namboro kami Tuhan. Biarlah Tuhan berikan kemampuan buat Amamboro untuk memberikan yang terbaik kepada bere kami. Kami juga berdoa kepada seluruh keluarga Aritonang yang ada di sini Tuhan. Berikan kesehatan dan kemampuan Tuhan dalam menghadapi apapun yang sedang terjadi saat ini Bapak. Dan juga Tuhan, kami juga berdoa kepada semua yang ada di sini Tuhan. Kami datang dengan penuh sukacita di dalam acara ini Tuhan. Dan kami serahkan juga acara ini Tuhan, acara yang akan kami lakukan yang sesuai dengan kebudayaan kami ya Bapak, yang tidak melanggar dari aturan Tuhan. Berkati acara tersebut Tuhan dari awal sampai akhir Tuhan. Dan apa yang kami perbuat ini buat Tuhan juga biarlah juga untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebentar juga Tuhan, kami akan mendengar firman Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati Bapak Pendeta Cancona Lumanauf untuk memberikan firman kepada kami Tuhan. Biar apa yang disampaikan beliau berakar dan bertumbuh untuk di kehidupan kami selanjutnya. Kami serahkan segala kehidupan kami kepadamu ya Bapa. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita akan melanjutkan acara kita lagi untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki pendengaran kita akan firman Tuhan. Kita mengangkat kidung pujian dari kidung jemaat nomor 424 ayat yang pertama dan yang keempat. Yesus menginginkan daku bersinar baginya dimanapun ku berada, ku mengenalkannya. Bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, aku bersinar terus. Aku pun ingin bersinar dan melayaninya hingga di surgaku hidup senang bersamanya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Kita berdoa.
bersama dengan keluarga Aritonan yang mensyukuri atas peneguhan Sidi dari anak kekasih mereka Kevin, maka kami ada dalam sukacita di tempat ini. Kami ingin dasarkan sukacita ini pada firman-Mu, sehingga sukacita ini mendapatkan makna yang penuh dan pasti. Karena itu tolonglah kami dengan kuasa ilahi Roh-Mu, Roh Kristus, yang menuntun kami untuk memahami kehendak-Mu yang harus kami praktekkan dalam kehidupan beriman. Di dalam nama Kristus kami memohon. Amin. Ibu bapak saudara-saudara, saya membaca menurut bacaan gereja kami ada dalam Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai yang ke-6. Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai 6 dituliskan begini. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan, seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderak-derak dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Ibu bapak saudara-saudara, membaca kitab Perjanjian Lama seperti pada Yesaya ini, mau tidak mau harus bersentuhan dengan sejarah. Biasanya kita tidak suka mendengar sejarah. Tetapi singkat saya ingin mengajak kita untuk mencoba memahami makna maksud dari Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai 6 ini dalam sejarah umat Allah Israel atau Yehuda. Pada masa itu ada paling tidak 4 kerajaan yang muncul. Tentu saja ada kerajaan-kerajaan yang lain. Ada Israel, Yehuda yang kita pahami sejak Salomo, kedua bangsa ini sudah terpisah. Kemudian ada bangsa Aram atau kerajaan Aram dan bangsa Asyur. Pada waktu itu bangsa Asyur yang dominan sehingga dia menekan bangsa-bangsa yang di sekitarnya yang kecil-kecil itu. Dia mengenakan upeti-upeti yang menekan mereka. Mereka harus membayar upeti kepada Asyur ini. Sehingga bagi bangsa-bangsa itu, Israel, Yehuda, Aram menimbulkan situasi yang tidak enak. Tekanan-tekanan. Karena itu pada suatu waktu Aram dan Israel ini ingin memberontak.
Mereka merasa kekuatan mereka, pasukan mereka, peralatan mereka sudah cukup untuk melawan Asyur itu, supaya mereka terbebas, supaya mereka tidak harus membayar upeti kepada Asyur. Maksud ini disampaikan kepada Yehuda, mengajak Yehuda untuk berperang melawan Asyur. Kalau tiga bangsa ini walaupun kecil-kecil sudah menjadi sesuatu kekuatan, maka pasti mereka mampu untuk mengalahkan akan Asyur. Tetapi apa reaksi dari Yehuda? Mereka tidak mau. Sehingga saudara mereka Israel ini bersepakat dengan Aram, mereka harus menghajar saudara mereka Yehuda ini. Mendapat ancaman ini, Raja Yehuda berpikir keras bagaimana supaya bisa bertahan dari serangan Aram dan Israel ini. Maka dia berpikir untuk meminta pertolongan dari Asyur. Disitulah Nabi Yesaya tampil untuk katakan, tidak, jangan meminta bantuan kepada Asyur. Kalau Anda itu harus diserang, kalau Anda itu harus kalah, maka itu adalah ganjaran Allah bagi Anda karena ketidaksetiaan, karena ketidakkepatuhan, karena tidak beribadah lagi kepada Allah, karena keadilan kebenaran tidak merasa pada rakyat, tetapi hanya pada kaum pembesar-pembesar itu. Tetapi Raja Yehuda tidak mau mendengarkan hal itu. Mereka meminta tolong kepada Asyur. Asyur yang kuat pada itu, maka bersama-sama atau lebih menonjol Asyur kemudian menghancurkan, mengalahkan Israel dan Aram. Apa jadinya? Apakah Yehuda merasakan kenyamanan, ketentraman, keamanan hidup? Ternyata tidak. Kenapa? Karena Asyur mengenakan biaya perang dalam tanda petik upeti yang lebih besar lagi kepada Yehuda ini. Mereka katakan ongkos perang itu Yehuda harus membayar. Dan upeti-upeti itu mereka harus membayar dengan lebih besar lagi. Sehingga situasi ini tentu saja menimbulkan gejolak, masalah, kesulitan, persoalan, dan tantangan-tantangan yang besar bagi umat Allah Yehuda itu. Ibu bapak saudara-saudara, itulah situasi yang melandasi kemudian Yesaya hadir. Bahwa walaupun keadaan porak-poranda masalah-masalah itu akibat ulah perbuatan mereka sendiri, tetapi sebagai umat Allah, Allah tidak pernah tinggal diam. Dan itulah yang dinubuatkan oleh Yesaya di dalam pembacaan kita bersama dalam konteks umat yang kehidupannya porak-poranda dan bermasalah. Di dalam keadaan itu kemudian digemakan, maka mereka akan melihat terang. Terang telah bersinar atas mereka, akan banyak sorak-sorai, akan ada sukacita yang besar, kuk dan gandar yang menekan, semua itu akan dipatahkan dan lain sebagainya. Ibu bapak saudara-saudara, apakah ini cerita bohong? Apakah ini cerita mengada-ada? Ternyata tidak. Kenapa? Betul pada waktu itu kemudian Israel harus mengalami masa yang tidak enak, dibawa ke pembuangan.
Tetapi Allah yang Maha Kuasa yang digemarkan oleh Yesaya menolong mereka itu, membebaskan mereka itu. Kemudian juga ibu bapak saudara-saudara, bagian pembacaan ini dikenakan juga pada kelahiran Putra Allah Yesus Kristus Raja Damai, yang kekuasaannya besar dan membawakan damai dan sukacita kepada umat atau orang yang mau percaya kepadanya. Ibu bapak saudara-saudara, apa maknanya perenungan kita bersama dengan situasi keluarga atau apa yang dialami oleh Kevin? Tentu saja apa yang dikatakan di dalam pembacaan kita bersama itu mau bercerita tentang Tuhan, tentang Allah, tentang karya-karya hebat besarnya kepada umat. Tetapi bagaimana Allah yang berkarya, Allah yang hebat, Allah yang memberarti, Allah yang mau menolong akan umat itu perlu menjadi catatan penting bagi kita. Paling tidak bagi Kevin sendiri. Saudara-saudara, dengan diteguhkan CD, maka lengkaplah sebagai orang percaya. Maka iman yang tumbuh, diajarkan oleh orang tua, maka saat ini dia harus bertanggung jawab sendiri pada imannya. Dan iman yang dewasa ini menuntut juga untuk mencoba memerankan apa yang ditampilkan Allah, dihadirkan Allah pada umat di dalam situasi bacaan kita bersama. Dan ibu bapak saudara-saudara, khususnya Kevin, ini harus terjadi. Kenapa? Kevin tentu tahu arti nama Kevin. Tahu arti namanya? Apa? Nama Kevin artinya apa? Salah satu mungkin. Tapi arti nama lain itu yang mulia, bangsawan. Dan nama ini pertama-tama dikenakan kepada Santo Kevin yang mendirikan akan suatu biara di Irlandia pada abadnya yang ke-6. Kemudian baru pada sekitar tahun 1903 Kevin ditetapkan sebagai santo pelindung dari biara itu. Kemudian nama Kevin Yohanes. Nah, kita tahu bersama kan, Yohanes itu bagaimana peran dia dalam penginjilan. Tetapi salah satu maknanya juga adalah Tuhan itu pemurah. Kalau Ramoski, saya nggak tahu apa artinya. Bapak mesti tahu, apalagi Aritona. Pasti ada maknanya. Karena kami juga sendiri, fam-fam itu datang dari makna-makna itu. Nah, ibu bapak saudara-saudara, khususnya Kevin, ketika secara iman telah dewasa, maka bertolak dari pembacaan kita bersama, maka mulai dari saat ini Anda harus menata diri untuk dalam tanda petik memerankan apa yang Tuhan pernah perankan dan terus perankan bagi umat yang percaya kepadanya. Memberikan kelepasan, memberikan kelegaan, membawa damai, membawa sukacita, dan lain sebagainya. Dan itu sudah mulai ada pada diri Kevin. Paling tidak kita melihat bagaimana dia mau menyaksikan Tuhan melalui pujian tadi. Tetapi juga kalau tidak salah melalui prestasi-prestasi diri yang ada. Kevin salah satu anggota ya yang berprestasi pada angkatan 2022-2023 ini. Kalau nggak salah masuk dalam 5 besar. Gitu kan? Saya cuma kutip-kutip saja. Nah,
Ibu bapak saudara-saudara, dan ini tentu saja bukan hanya cerita tentang Kevin, tetapi dalam masa Advent, dalam kita mau mengingat, rayakan akan Natal, mari kita mencoba memerankan, menjalankan, melakukan apa yang Tuhan hadirkan bagi umat Israel atau Yehuda pada masa lalu. Di sekeliling kita banyak orang-orang yang menderita, banyak orang-orang yang bergumul. Apalagi katanya pada tahun 2023 nanti, kesulitan akan melanda negara bangsa kita. Mari kita dalam mensyukuri berkat-berkat kita bisa menjadi pembawa damai sejahtera, sukacita, menolong akan orang lain. Tuhan memberkati. Mari kita menyambut dengan melakukan Tuhan betapa banyaknya, sekaligus kita mengumpulkan persembahan syukur. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Setiap hari rahmat-Mu tiada putusnya, hendak ku puji nama-Mu tetap selamanya. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Mari kita berdiri, kita mendoakan semua itu sekaligus menerima berkat Tuhan. Kita berdoa dalam rangka syukur keluarga Aritonang, di mana Kevin boleh diteguhkan sidinya. Firman-Mu mengingatkan kami tentang peran-peran Tuhan yang begitu nyata bagi umat Perjanjian Lama, tetapi juga bagi umat Perjanjian Baru, dengan kehadiran Kristus yang membebaskan, mendatangkan sukacita, kegembiraan, kebahagiaan, dan keselamatan. Itu juga panggilan dari Kevin dan juga kami sekalian, ya Bapa. Apalagi di tengah situasi-situasi yang tidak menguntungkan ini, kami sedikit memberikan damai sejahtera. Kami sedikit menolong akan orang lain. Terima kasih untuk persembahan-persembahan yang kami boleh kumpulkan. Tuhan kuduskan akan itu semua. Tuhan pakai di mana saja uang-uang ini
pergunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Kasih Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus dalam kuat kuasa Roh Kudus memberkati keluarga Aritona, meneguhkan iman percaya dari Kevin untuk dia mewujudkan di dalam kehidupan sehari-hari, bukan tunggu nanti, tetapi mulai dari saat ini, menyertai memberkati saudara sekalian saat ini kekal selama-lamanya. Amin. 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 Terima kasih, ibadah selesai. Silakan duduk. Ya, untuk meresponi ibadah yang telah berakhir, kita boleh berjabat tangan kiri kanan, Bapak Ibu sekalian.